Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya tentang tertawa keras dalam perspektif Islam. Kadang tuh orang tua saya tuh menegur saya karena tertawa keras saya sangat keras sekali. Katanya tuh nggak baik Ustadz. Nah, bagaimana adab tertawa keras dalam Islam Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat hikmah. Itu dia Pak Ustadz, pertanyaannya bagaimana sih adab tertawa yang baik dalam Islam? Penjelasannya Pak Ustadz. Baik, tertawa itu fitrah ya. Ya. Tapi seperti yang pernah kita bahas juga, hati-hati karena suatu saat kita bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan senyum. Ini senyum dulu nih. Senyum, oke. Senyum beda sama ketawa. Atau kita dalam keadaan sedih dan menangis. Bayi lahir nangis, tapi lihat orang yang di sekitarnya semua tertawa, bahagia. Kalaupun ada air mata, itu air mata bahagia, bukan air mata sedih. Ya. Karena si bapak punya anak baru, terus si om dapat ponakan baru, kakek ada cucu, mereka bahagia. Nah, ketika kembali kepada Allah, bikin sebaliknya. Kita yang tertawa menghadap Allah, buat semua orang menangis. Karena mereka kehilangan kita. Jangan sama aja. Udah lahir kita nangis, orang ketawa, pas mati sama, kita nangis, orang ketawa. Alhamdulillah mati juga tuh orang. Diketawain orang. Nah ini, kenapa saya sampaikan ini? Jadi ketawa itu sebenarnya sah-sah aja. Selama, ini diimbangi dengan zikir kepada Allah. Ya, kadang kalau kita nyelos ketawa sampai banyak loh orang yang ketawa akhirnya mati. Iya kan? Karena nyelos, mungkin jantungnya los ya. Saking senangnya dia ketawa. Maka ketawa itu kita contoh baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tertawa, maka tampak gigi seri depannya itu. Tapi begitu tipis kelihatannya. Ini pertanda bahwa Rasul sangat menjaga tertawanya. Ya orang itu kan karakter tawa nggak ada yang sama. Iya. Teman saya nih, ya contoh. Ini karakter ketawa ya, kita harus bahas dulu. Jangan sampai nanti ada persepsi yang salah. Teman saya waktu kuliah di Mesir, itu kalau ketawa, satu pundaknya goyang. Kedua, matanya pasti merem. Gitu kan. Itu enak teman begini nih. Kita tinggalin dia nggak lihat. Jadi dia ketawa, abang kan beda ketawanya kan. Nggak mungkin juga bang kalau orang ketawa nggak ada suaranya. Itu ekspresi. Nah, ya bebas. Itu namanya setelan pabrik. Kita cuma bisa meminimalisir. Kalau volume ya suaranya dikecilin. Tapi kalau lagi khilaf kan kadang suka lepas. Ya banyak-banyak istighfar kepada Allah supaya ketawa itu justru tidak menjadi sesuatu yang merugikan kita. Gitu. Wah, Pak Ustadz, kalau misalkan ya ketawa kalau misalkan lagi ngumpul atau lagi ada nonton film lucu sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang tadi ngetawain penderitaan orang lain. Nah itu namanya bahagia lihat orang lain susah. Kita nggak boleh bahagia lihat orang lain susah atau susah lihat orang lain bahagia. Yang bagus itu ketika ada orang lain bahagia, ya kita ikut bahagia. Di saat ada orang lain susah, kita ikut merasa kesusahan. Mentertawakan kesusahan orang lain kan sama dengan menari di atas penderitaan orang lain. Ini nggak Islam banget. Islam itu justru bagaimana ketika ada yang kesusahan, kita harus kepo tuh. Jangan cuma kepoin kesenangan orang. Tapi jangan cuma kepo, ulurkan tangan, ya kan? Ada Jumat Berkah sekarang, kemudian banyak program-program yang dibikin sama yayasan-yayasan sosial, kemanusiaan, keagamaan, peduli terhadap emak-emak rumah tangga. Sekarang ada gerakan sedekah baru, gerakan sayur mentah. Jadi bagaimana banyak orang-orang kaya itu ngegantungin sayur-sayur mentah. Sayur asem, sayur sop, jadi sampai di rumah emak-emak tinggal ngolah doang. Mereka nggak perlu beli sayur, lengkap sama minyaknya, lengkap sama kerupuknya, itu menu harian. Ada ikan asinnya gitu. Ini ngapa jadi lapar kita ya? Iya, gitu. makanya. Belum makan, Mas. Belum makan. Nah makanya berbagi apa saja, jangan mentertawakan orang lain. Kita nggak pernah tahu loh, suatu saat kan roda ini berputar. Sekarang kita di atas, kita mentertawakan orang lain. Apa rasanya saat kita nanti di bawah, kita ditertawakan oleh orang lain. Kita ini harus pandai berempati, memposisikan diri kita pada posisi orang lain. Supaya apa? Supaya kita punya punya tenggang rasa yang kuat, peduli terhadap orang lain. Ya jadi Pak Ustadz, ini baik buruknya perilaku ataupun tindakan orang lain sebisa mungkin kita ya bisa menghargainya ya. Jangan sampai kita menertawakan apalagi sampai merugikan orang lain gitu ya Pak Ustadz.
Baik sahabat hikmah, setelah ini kita akan bahas bagaimana mengabaikan peraturan yang berujung pada merugikan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Hikmah di Balik Kisah.